Azab ibu tukang gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku yang budiman selalu dalam lindungan Allah SWT, diberi kesehatan lahir batin, rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari segala hal buruk serta fitnah dunia. Mari kita ambil pelajaran dari kisah berikut tentang seorang ibu yang hidupnya berubah karena dosa lidahnya sendiri. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar senantiasa menjaga ucapan dan hati dari perbuatan ghibah serta fitnah. Ibu Lastri, si lidah tajam. Di sebuah kampung kecil yang tentram, hiduplah seorang ibu bernama Lastri, yang dikenal bukan karena kebaikannya, melainkan karena lidahnya yang tajam. Setiap pagi, sebelum matahari tinggi, ia duduk di teras sambil menyeruput kopi dan memulai pekerjaannya, menggibah. Kamu tahu, si Nani tuh suaminya katanya selingkuh, bisiknya pada tetangga yang lewat. Dari satu bibir ke bibir lain, berita itu menyebar cepat seperti api membakar daun kering. Ibu Lastri menikmati perhatian itu. Ia merasa penting, seolah tanpa dirinya, kampung akan sunyi tanpa cerita. Namun tanpa ia sadari, banyak tetangga mulai menjauh. Bahkan anak-anak muda di kampung memanggilnya diam-diam Lastri si lidah api. Suaminya, Pak Rahman, sering menegur, "Bu, berhentilah ngomongin orang, itu dosa." Tapi Lastri hanya tertawa kecil. Aku kan cuma ngomong yang benar." Hari demi hari, dosa itu menumpuk. Hatinya makin gelap dan setiap kabar buruk tentang orang lain justru menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Ia tak tahu, murka Tuhan sudah mengintai. Fitnah yang berbuah petaka. Suatu hari, Ibu Lastri mendengar kabar bahwa Siti, tetangganya yang rajin ke masjid, sering pulang malam. Tanpa mencari tahu kebenaran, ia langsung menebar fitnah. "Jangan tertipu sama jilbabnya itu, malam-malam masih keluar, entah kemana," katanya pada tetangga lain. Kabar itu menyebar cepat. Siti menangis, namanya tercemar. Suaminya pun marah besar. Sempat hampir menceraikannya karena percaya ucapan Lastri. Namun beberapa hari kemudian, kebenaran terungkap. Siti ternyata sedang ikut kegiatan sosial membantu fakir miskin. Warga pun marah. Mereka mendatangi rumah Lastri, menegur keras tindakannya. Namun, bukannya menyesal, Lastri malah membela diri. "Aku cuma ngomong apa yang aku lihat," serunya. Sejak hari itu, satu persatu tetangga tak lagi menyapanya. Warungnya sepi, anak-anaknya pun mulai dijauhi teman. Namun kesombongan dalam hatinya menutupi semua itu. Ia belum sadar bahwa itu adalah peringatan pertama dari Tuhan. Suara di malam hari. Malam itu ketika hujan turun deras dan angin bertiup kencang, Ibu Lastri terbangun. Ia mendengar suara-suara aneh di luar rumah, seperti bisikan, "Lidahmu akan menjadi api, api." Tubuhnya gemetar. Ia memanggil suaminya, tapi Pak Rahman tidur nyenyak. Ia menyalakan lampu, namun bayangan di dinding seperti menari mengikuti langkahnya. Keesokan harinya, ia menceritakan hal itu pada tetangga, tapi mereka hanya diam, tidak percaya. "Itu mungkin karena kamu terlalu banyak ngomongin orang, Bu," kata seorang ibu dengan nada sinis. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Ia mendengar tangisan, lalu tawa menyeramkan dari arah dapur. Saat ia menengok, kompor yang padam tiba-tiba menyala sendiri. Ibu Lastri ketakutan, tapi mulutnya seolah tak bisa berhenti bergumam. "Si Nani, si Siti, dasar munafik." Ia menangis, menyadari lidahnya kini seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebuah azab halus telah mulai bekerja. Sakit tanpa sebab. Beberapa minggu kemudian, Ibu Lastri jatuh sakit. Lidahnya bengkak tanpa sebab, membuatnya sulit berbicara. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. "Ini aneh," kata dokter. "Tak ada infeksi, tapi lidahnya seperti terbakar." Ia dirawat di rumah. Setiap malam ia merintih kesakitan. "Ya Allah, ampunilah aku." Tapi rasa panas di lidahnya semakin menjadi.
Suaminya hanya bisa menangis melihat penderitaan istrinya. Ia ingat semua gosip yang pernah diceritakan Lastri dan mulai yakin bahwa semua ini adalah hukuman dari Allah. Namun, meski menderita, Lastri masih sulit menahan diri. Ketika mendengar suara tetangga lewat, ia masih berusaha berbisik meski terbata. Itu si Nani, bajunya mahal. Dari mana uangnya? Setiap kali ia mengucap gosip, lidahnya langsung membengkak lebih parah. Ia mulai menyesal, tapi mungkin sudah terlambat. Kehilangan segalanya. Warung kecil milik Lastri tutup karena tak ada pelanggan. Anak-anaknya pindah sekolah karena malu diejek teman. Suaminya yang tak tahan tekanan sering termenung di musola berdoa agar istrinya diberi hidayah. Namun Lastri makin terpuruk. Di rumah ia sering bicara sendiri, seolah berbicara dengan bayangan. Aku tidak salah, aku cuma ngomong yang benar. Malam itu, hujan deras turun lagi. Petir menyambar pohon besar di depan rumahnya. Asap hitam mengepul dan suara aneh seperti tawa bergema di telinganya. Ia pingsan di tempat. Saat sadar, ia kehilangan suara. Lidahnya tak lagi bisa mengucap sepatah kata pun. Kini ia hanya bisa menangis tanpa suara. Menyadari bahwa azab yang dulu ia anggap tak nyata, kini menjadi nyata dalam hidupnya. Penyesalan di ujung umur. Berbulan-bulan Lastri menjalani hidup dalam bisu. Ia tak bisa lagi berbicara, hanya menulis pesan untuk suaminya. Dalam tulisannya, ia meminta maaf pada semua tetangga. Suaminya membantunya berkeliling kampung, memohon ampun pada orang-orang yang pernah ia sakiti. Sebagian memaafkan, sebagian hanya diam dengan mata basah. Setiap malam, ia bersujud, menangis dalam hati, menyesali dosa lidahnya. Ia menulis, "Dulu aku senang melihat orang susah, kini aku yang susah tanpa belas kasih." Namun meski bertobat, penderitaannya tak juga berakhir. Tubuhnya makin lemah, bibirnya kering, dan setiap kali ia mencoba bicara, rasa panas menjalar hingga ke dada. Ia tahu ajalnya mungkin tak lama lagi. Saat malaikat datang. Suatu malam yang sunyi, Pak Rahman terbangun karena mendengar isakan lirih. Ia melihat istrinya bersujud lama sekali, lalu tak bergerak lagi. Ketika ia mendekat, wajah Lastri terlihat tenang, tapi di ujung bibirnya tampak luka merah seperti terbakar. Warga datang melayat, sebagian menangis, sebagian hanya diam dengan mata basah. "Semoga Allah mengampuninya," kata Pak Ustadz pelan. Namun yang aneh, ketika jenazah dimandikan, lidah Lastri terlihat kehitaman seperti hangus. Semua terdiam, tak ada yang berani berbicara, seolah alam sendiri memberi pelajaran. Hari itu, kampung menjadi sunyi. Tak ada lagi gosip, hanya doa yang terucap. Pelajaran dari lidah api. Sejak kepergian Ibu Lastri, kampung itu berubah. Orang-orang mulai berhati-hati dengan ucapannya. Warung-warung tak lagi dipenuhi cerita tentang keburukan orang lain. Pak Rahman sering bercerita pada anak-anak muda tentang istrinya. Bukan untuk membuka aib, tapi agar menjadi pelajaran. Jagalah lidahmu, karena dari lidah bisa lahir surga atau neraka. Di makam Lastri, banyak warga datang membawa doa. Mereka sadar, gosip bukan sekedar kata-kata ringan, tapi bisa menjadi dosa besar yang menjerumuskan ke azab dunia dan akhirat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Hindarilah gibah dan fitnah, karena api neraka sering berawal dari lidah yang tak dijaga. Aku temukan